Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaksanakan presentasi tentang perencanaan BK atau bimbingan konseling. Baik, langsung saja. Yang pertama kita bahas program BK di sekolah. Jadi di setiap lembaga pendidikan itu dari mulai TK sampai perguruan tinggi itu mempunyai tujuan pendidikan yang disebut dengan tujuan institusional. Jadi untuk tercapainya tujuan pendidikan ini, setiap sekolah itu harus menyelenggarakan berbagai kegiatan. Nah, selain kegiatan, ada juga aspek lain, yaitu bimbingan sikap dan kesejahteraan yang belum dapat tercapai secara maksimal. Jadi bukan hanya kegiatan, jadi ada juga aspek-aspek yang lain, itu yang bimbingan sikap si siswa itu sendiri gitu. Jadi untuk memberikan perhatian terhadap aspek ini, maka salah satunya adalah dengan memberikan bimbingan kepada siswa. Jadi dengan adanya layanan bimbingan ini, jadi diharapkan si siswa itu bisa dipermudah atau siswa itu diberikan pengarahan untuk menghadapi, misalkan siswa itu ada kesulitan, atau misalkan baik itu kesulitan belajar atau kesulitan emosional, ataupun bisa jadi ada masalah dengan rekan sama siswa misalkan, atau dengan guru misalkan gitu. Jadi bimbingan ini sangat penting untuk membangun karakter siswa itu sendiri gitu. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian perencanaan BK. Jadi di sini perencanaan BK itu merupakan langkah penting untuk merumuskan mengenai apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan atau program BK itu harus direncanakan dulu gitu. Jadi tujuannya apa sih, apa yang akan kita capai di sini gitu dengan adanya program BK ini. Jadi perencanaan ini juga harus dilakukan secara matang, jadi harus benar-benar dipersiapkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nanti di akhir juga harus ada evaluasi dari hasil pelaksanaan program BK ini gitu. Jadi bisa juga program perencanaan BK ini disebut juga penentuan serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan lembaga pendidik atau yang disebut konselor kepada siswa itu sebagai klien, jadi agar menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungan di mana mereka hidup agar tercapai tujuan yang diinginkan oleh konselor dan klien. Jadi tujuannya itu supaya sama-sama antara si pendidik dan siswa sama-sama dapat terpuaskan ya. Jadi mencapai tujuan masing-masing gitu. Selanjutnya manfaat perencanaan BK. Jadi ya, ada beberapa manfaat. Salah satunya ini dari Nata Wijaya yang dikemukakan oleh Nata Wijaya. Jadi ada beberapa. Yang pertama, memungkinkan para petugas bimbingan menghemat waktu, usaha, biaya dan menghindarkan kesalahan dan usaha coba-coba yang tidak baik gitu. Itu saya. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh, baik dalam kesempatan ataupun dalam jenis pelayanan bimbingan yang diperlukan. Dan yang ketiga, memungkinkan setiap petugas mengetahui dan memahami perannya untuk mengetahui bagaimana dan di mana mereka harus melakukan upaya secara tepat. Jadi itu tadi manfaat perencanaan BK yang diutarakan atau disampaikan oleh Nata Wijaya. Selanjutnya
ada tujuan perencanaan BK. Ini menurut Edi M, tujuan penyusunan program BK ini adalah agar guru pembimbing itu memiliki pedoman sehingga kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah itu dapat terlaksana dengan lancar, efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu tadi. Jadi mengapa harus adanya perencanaan ini? Jadi supaya si pembimbing pun tahu gitu apa yang harus dilakukan. Jadi dia sudah memiliki pedoman. Jadi kegiatan yang dilaksanakan dalam BK ini tepat sasaran kalau saya bilang itu tepat sasaran. Jadi sehingga nantinya berimbas juga ke kelancaran, keefektifan dan keefisienan gitu. Jadi tujuannya itu jadi supaya perencanaan BK ini bisa tepat sasaran gitu. Nah, selanjutnya adalah implementasi perencanaan BK. Jadi aktualisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling perlu disadari bahwa berbeda dengan bidang studi yang lain dan yang sudah terjadwal secara rinci dan jelas. Jadi ini ya ada perbedaan ya antara kegiatan BK ini dengan mata pelajaran yang lain gitu. Jadi untuk BK ini dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas. Jadi kalau untuk studi lain mungkin kebanyakan di kelas gitu kan. Kalau untuk BK ini fleksibel, dia bisa dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas dimanapun gitu. Jadi si pembimbing ini tuh dituntut untuk mampu mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas dan di luar kelas sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kegiatan BK yang udah dilaksanakan harus dievaluasi. Itu evaluasinya mencakup penilaian personil itu kan berarti ada pembimbing dan ada siswa gitu. Terus evaluasi programnya sudah berjalan dengan baik atau tidak, dan penilaian dampak yang dihasilkan terhadap siswa itu sendiri itu yang harus dievaluasi gitu. Jadi program BK yang sudah dilaksanakan ini ada manfaatnya nggak, ada dampaknya nggak untuk siswa itu tersendiri gitu. Jadi setelah tadi beberapa penjelasan, kita ambil kesimpulannya itu. Jadi perencanaan BK ini merupakan langkah yang penting untuk merumuskan mengenai apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program BK. Nah, jadi perencanaan BK ini harus dilakukan secara matang dan dievaluasi juga secara sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan tujuannya gitu. Kemudian BK itu perencanaan BK itu juga dapat diartikan sebagai penentuan serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidik kepada siswa untuk menyesuaikan diri itu tadi ya. Jadi intinya yang saya simpulkan di sini, sebenarnya untuk apapun kegiatannya memang perencanaan itu harus ada. Terutama yang sekarang saya bahas ini adalah tentang program BK, itu harus disiapkan dulu segala sesuatunya dengan matang, dan tentu juga tidak ketinggalan personilnya juga memang harus orang-orang yang berkompeten di bidang bimbingan dan konseling. Jadi tidak bisa guru misalkan guru yang bukan di bidang
bimbingan dan konseling ini, tapi ditempatkan sebagai pembimbing di program BK itu tidak bisa. Jadi memang harus orang yang sesuai dengan kompetensinya gitu. Tujuannya adalah supaya siswa dapat terlayani dengan baik di sekolah terutama. Cukup sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.